Rifka, Mutia, kalian tahu nggak kalau minggu depan kampus kita mau kasih jatah libur panjang? Kayaknya sih ada hari libur kejepit antara hari Jumat dan hari Minggu. Wah, seriusan ya? Don't joke with me ya. Aku sudah butuh banget liburan ini. Penat banget sama tugas minggu ini. Bener kok, Rin. Tadi pagi aku juga sempat lihat pengumumannya di email. Nah, mumpung ada momennya, gimana kalau kita bikin rencana jalan-jalan bareng? Boleh banget, aku sih setuju banget. Tapi kita mau liburan kemana? Apa kalian punya ide nggak tempat liburan yang seru? Kalau aku sih pengennya ke tempat yang sejuk kayak pegunungan atau ke daerah puncak itu. Lebih santai dan lebih fresh suasananya. Aduh, kayaknya kalau ke puncak pas libur panjang gini, macetnya parah banget deh. Bisa-bisa kita habis waktunya di jalan. Bener juga kata Mutia, I agree with you. Mending kita cari tempat lain yang tidak terlalu ramai tapi tetap sejuk. Kalian punya opsi lain nggak? Gimana kalau kita sewa villa aja di daerah Sukabumi? Di sana juga ada tempat wisata alam yang bagus dan jalurnya relatif aman dari macet. Wah, boleh juga tuh. Nanti kita bagi tugas aja, siapa yang cari akomodasi dan siapa yang cari konsumsi selama di sana. Sip, kalau gitu nanti malam aku bantu cari list harga villa yang masuk akal biar besok kita bisa pilih bareng-bareng ya. Oke, oke. Sebelumnya, agar video tersebut semakin jelas, mari kita membahas apa itu alih kode dan juga campur kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan penggunaan bahasa, dialek, atau ragam bahasa dari satu kode ke kode lainnya dalam suatu percakapan atau interaksi komunikasi. Peralihan tersebut dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh penutur karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan lawan bicara, situasi, topik pembicaraan, tujuan komunikasi, maupun keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dalam kajian sosiolinguistik, alih kode menunjukkan kemampuan penutur dalam menggunakan lebih dari satu bahasa sesuai dengan konteks yang dihadapi. Oleh karena itu, alih kode tidak hanya mencerminkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menggambarkan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur serta fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang fleksibel. Misalnya, seorang dosen yang menjelaskan materi dalam bahasa Indonesia kemudian beralih ke bahasa Inggris ketika mengutip istilah atau berkomunikasi dengan mahasiswa asing. Pada video tersebut, tokoh Rifkah menggunakan satu kalimat pendek bahasa Inggris, yaitu "Don't joke with me", yang berarti jangan bercanda denganku untuk mengekspresikan rasa tidak percayanya, lalu kembali menggunakan bahasa Indonesia. Wah, seriusan ya? Don't joke with me ya. Aku sudah butuh banget liburan ini. Penat banget sama tugas minggu ini. Kemudian, tokoh Yahya juga melakukan alih kode pendek dengan mengucapkan kalimat bahasa Inggris yaitu I agree with you, yang berarti aku setuju denganmu, untuk menegaskan persetujuannya pada pendapat Rifkah dan Mutia. Bener juga kata Mutia, I agree with you. Mending kita cari tempat lain yang tidak terlalu ramai tapi tetap sejuk. Kalian punya opsi lain nggak? Sedangkan campur kode adalah penggunaan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan tanpa berpindah sepenuhnya ke bahasa tersebut. Unsur yang disisipkan dapat berupa kata, frasa, klausa, ungkapan, maupun istilah tertentu dari bahasa lain, sedangkan bahasa utama yang digunakan tetap sama. Campur kode umumnya terjadi pada masyarakat bilingual atau multilingual yang menguasai lebih dari satu bahasa dan sering dipengaruhi oleh kebiasaan berbahasa, prestis, kemudahan penyampaian makna, perkembangan teknologi, maupun tidak adanya padanan kata yang dianggap lebih sesuai. Dalam kehidupan sehari-hari, campur kode sering dijumpai pada percakapan, media sosial, lingkungan pendidikan, hingga dunia kerja. Contohnya adalah penggunaan kalimat seperti besok kita meeting dengan dosen untuk membahas proposal, atau tugasnya sudah disubmit melalui LMS, di mana bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama, tetapi disisipi unsur-unsur dari bahasa Inggris seperti kata meeting atau kata submit. Pada video tersebut, tokoh Rifkah menyisipkan kata bahasa Inggris fresh yang berarti segar
ke dalam kalimat bahasa Indonesianya untuk menggambarkan suasana yang dia inginkan. Kalau aku sih pengennya ke tempat yang sejuk kayak pegunungan atau ke daerah puncak itu, lebih santai dan lebih fresh suasananya. Kemudian tokoh Yahya juga menyisipkan kata bahasa Inggris berupa list yang berarti daftar ke dalam struktur kalimat bahasa Indonesianya. Sip, kalau gitu nanti malam aku bantu cari list harga villa yang masuk akal biar besok kita bisa pilih bareng-bareng ya. Alih kode dan campur kode merupakan gejala kebahasaan yang umum terjadi dalam masyarakat bilingual maupun multilingual. Perbedaannya terletak pada bentuk penggunaannya, yaitu alih kode ditandai dengan perpindahan dari satu bahasa ke bahasa lain, sedangkan campur kode berupa penyisipan unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Keduanya menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh situasi, tujuan komunikasi, serta kondisi sosial penuturnya. Sekian dari kami. Saya mewakili dari kelompok 7 mata kuliah sosiolinguistik. Mohon maaf jika ada salahnya dan terima kasih.